adalah sumber energi bagi kehidupan manusia dan alam, makhluk hidup dan yang lainnya. Udah dengerin? Dengan matahari berarti tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan diantaranya adalah makanan. Ya, halo. Fotosintesis menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Diantaranya adalah makanan. Dan yang akan kita makan hari ini. Kemudian selain makanan, melalui fotosintesis juga kita ini Pak Haji Setiawan itu ya? Pak Sugeng ya? Pernah ketemu di mana ya? Di Atin ya? Oh, di sebelah sana ya? Oh, baru ketemu lagi kita salaman ya? Yang tidak menimbulkan polusi seperti kita membuat polusi setiap saat. Ya. Kemudian, halo, makanan yang kamu makan misalnya tuh, sebaiknya ada berapa zat yang harus kita butuhkan? Ada 6 ya. Satu apa? Karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber energi utama. Kalau kalian makannya sumber energi utamanya hanya karbohidrat saja setiap hari, berarti energi yang kamu dapat hanya energi untuk apa? Untuk kegiatan tetapi tidak untuk berpikir. Ya. Jadi energi yang terkandung di dalam karbohidrat hanya untuk kegiatan, tidak untuk berpikir dan tidak untuk pertumbuhan. Kalian adalah usia pertumbuhan, berarti kalian harus bertambah. Butuh protein. Berarti di dalam protein itu adalah diantaranya untuk pertumbuhan, untuk perbaikan sel, untuk proses enzim, untuk proses peredaran darah, protein yang ada di dalam darah. Ya. Nah, jadi kalau selain itu protein juga menghasilkan energi. Energi juga diantaranya sampai ke otak tuh. Energi protein. Ya, energi protein sampai kemana? Sampai ke otak. Jadi kalau kalian makannya tidak mengandung protein, berarti energinya sampai ke sini. Kemana? Ke bahu. Siapa yang pekerjaannya sampai ke bahu? Siapa yang sampai kerjanya sampai ke otak paha? Cuma kita. Ya kan? Jadi kebanyakan mikirnya. Yang penting organisasinya besar. Kemudian kulit angkut sampai mana? Sampai bahu. Ya kan, kulit angkut itu energinya. Tapi dengerin, sebagai pelajar kalian harus banyak mengkonsumsi banyak mengandung apa? Protein. Biar mikirnya fresh gitu. Jangan mikir pusing. Karena apa? Energinya kurang. Dikit-dikit ngantuk, karena apa? Energinya kurang. Ya, energi untuk mata menghabiskan butuh energi. Yang tidak butuh energi siapa? Itu yang sudah dipepein. Itu juga sudah butuh energi lagi ya. Ya, sementara kita yang masih hidup masih butuh energi. Kamu masih hidup sekarang butuh energi, ya, untuk menahan tubuh kita butuh energi. Jadi untuk berpikir yang paling banyak adalah energi dari protein, ya. Oleh karena itu kalian hari ini makan apa? Di antaranya adalah ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada sayurannya, mengandung apa? Sayuran mengandung vitamin dan mineral. Kemudian ada yang berpuluh, ada berarti kalian sudah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian kalian juga membutuhkan air. Bawa air semua. Bawa, bagus. Yang belum apa? Buah-buahan yang
sepulang dari sekolah ini ya beli satu buah apa gitu, buah terong. Kita maksudnya buah mangga atau buah jeruk dan sebagainya. Ya. Jadi mari kita penuhi kebutuhan tubuh kita, jangan sampai sia-sia tubuh kita, karena kalau tubuh kita kekurangan energi pasti dampaknya pada saat itu juga dapat kita rasakan. Badannya lemas, ya, kemudian malas berpikir, kemudian pusing, ya kan, kemudian ngantuk. Kalau lupa, energinya nggak sampai ke mata. Orang ngantuk itu energinya pulang lagi, ya. Nah, oleh karena itu biasakan sarapan pagi, ya, sarapan pagi biasakan. Bagaimana mau berpikir kalau kita tidak ada energinya? Bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa energi tidak bisa bekerja? Ya, berikan tubuh kita, berikan hak-haknya, jangan menaikkan hak dari tubuh kita. Halo. Nah, kalau tubuh kita tidak diberikan haknya, tetapi dia akan lama-lama akan rusak. Tubuh kita berarti itulah lama-lama menjadi bentukan negatif. Ya, ketahanan tubuh kita menurun, tetapi masuklah penyakit-penyakit. Ya, dengan demikian mari kita jaga kesehatan tubuh kita. Ya, biasakan memang awalnya, boleh. Halo. Lama banget ngomongnya, belum 5 menit Benar dulu ya. Nih, orang yang tidak terbiasa sarapan pagi, orang yang tidak terbiasa minum susu, awalnya apa? Mual. Karena menolak. Karena apa? Belum terbiasa. Mengapa menolak atau tidak terbiasa? Karena di tubuh tidak disiapkan, ya, atau jumlah enzim yang dibutuhkan di dalam pencernaan kita masih sedikit, sehingga kalian akhirnya mual yang terjadi. Orang yang susu mual, karena apa? Di dalam lambung tidak atau belum ada enzim yang namanya renin, ya, renin. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa minum susu, tiba-tiba minum susu, akhirnya apa? Mual, sakit perut. Tetapi sedikit sehingga enzim yang ada di dalam perut kita, di dalam lambung kita akan ada dan akan banyak, akan terbiasa, sehingga makanan yang kita makan dan kita butuhkan akan dicerna dengan baik, ya. Jadi tubuh kita itu tergantung kebiasaan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kalau makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah sehat, berarti sehatlah tubuh kita. Nah, sehatnya makanan bukan berarti dari warnanya yang menarik, bukan berarti enak tidaknya makanan itu, tetapi apakah makanan itu bermanfaat bagi tubuh kita atau tidak, itu yang lebih utama dibandingkan daripada warna, daripada bentuk, daripada rasa dan sebagainya. Jamu rasanya pahit, tetapi bagi tubuh kita adalah sehat, ya. Ya, jadi barangkali itu saja, ya, pengantar tentang makanan. Mari kita laksanakan, mudah-mudahan kami menjadi sudah terbiasa diawali hari ini sehingga hari-hari berikutnya selalu dalam badan sehat serta rasa aman. Ya, makan dulu, minum dulu yang sehat, baru bekerja, baru berpikir. Jangan berpikir tidak makan, berpikir tidak minum, tidak pakaian masuk Quran, berpikir dari masing ada alias remet, alias putih, ya. Mari setelah makan sarapan ini, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar dengan baik, sehingga kalian mendapatkan nilai yang baik dan kesuksesan yang akan datang. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Ibu Bibi ada pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.